John Hartman ungkap modal utama timnas Indonesia jelang laga penentuan kontra Singapura. Erick Thohir tetap percaya John Hartman. Targetkan timnas Indonesia wajib menang atas Singapura. Peluang timnas Indonesia ke semifinal masih terbuka. Luciano Leandro minta Garuda benahi, transisi bertahan, sektor kiper jadi sorotan. Nadeo Argawinata dinilai titik lemah timnas Indonesia saat dibantai Vietnam. Rizky Ridho siap bertanggung jawab usai, pertahanan timnas Indonesia rapuh dihantam Vietnam. John Hartman ungkap modal utama timnas Indonesia jelang laga penentuan kontra Singapura. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, tetap menunjukkan optimisme tinggi menjelang pertandingan hidup mati melawan Singapura pada lanjutan grup A Piala AFF 2026. Meski baru saja menelan kekalahan dari Vietnam, Hartman menilai skuad Garuda masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak semifinal, asalkan mampu bangkit dan meraih kemenangan pada laga berikutnya. Menurut Hartman, modal terbesar timnas Indonesia bukan hanya kualitas individu para pemain, tetapi juga kebersamaan, mental bertanding, dan semangat juang yang telah dibangun sejak awal pemusatan latihan. Ia menegaskan bahwa kekalahan dari Vietnam memang mengecewakan, tetapi tidak boleh menghilangkan kepercayaan diri seluruh pemain. Hartman mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Singapura akan menjadi ujian karakter bagi timnya. Ia ingin melihat bagaimana para pemain mampu merespons tekanan setelah hasil buruk sebelumnya. Menurutnya, tim yang ingin berkembang harus mampu bangkit dari kekalahan dan membuktikan kualitasnya di pertandingan berikutnya. Pelatih asal Inggris itu juga menilai Indonesia masih memiliki banyak aspek positif yang bisa dijadikan bekal menghadapi Singapura. Selama fase grup, Garuda menunjukkan kemampuan menciptakan peluang, memiliki variasi serangan yang baik, serta diperkuat sejumlah pemain muda yang berani mengambil tanggung jawab di lapangan. Hal-hal tersebut diyakini menjadi modal penting untuk kembali ke jalur kemenangan. Pertandingan menghadapi Singapura memiliki arti yang sangat penting bagi perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Kemenangan akan menjaga peluang Garuda untuk melangkah ke babak semifinal, sedangkan hasil selain menang dapat membuat langkah Indonesia semakin berat. Erick Thohir tetap percaya John Hartman. Targetkan timnas Indonesia wajib menang atas Singapura. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan dukungannya kepada pelatih John Hartman meski timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan dari Vietnam pada lanjutan grup A Piala AFF 2026. Erick menilai hasil tersebut tidak mengubah keyakinannya terhadap proyek jangka panjang yang sedang dibangun bersama pelatih asal Inggris tersebut. Ia meminta seluruh pemain segera bangkit dan fokus menghadapi laga berikutnya melawan Singapura yang dinilai wajib dimenangkan demi menjaga peluang lolos ke babak semifinal. Menurut Erick, proses membangun tim nasional yang kuat memang membutuhkan waktu. Ia menegaskan bahwa PSSI tetap memiliki visi jangka panjang untuk membawa timnas Indonesia mampu bersaing, bukan hanya di level Asia Tenggara, tetapi juga di Asia hingga dunia. Karena itu, kekalahan dari Vietnam harus dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk kehilangan kepercayaan terhadap tim pelatih. Erick juga mengakui bahwa Vietnam merupakan salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara. Dengan pengalaman dan kualitas pemain yang dimiliki lawan, Indonesia memang menghadapi tantangan berat. Namun, ia menilai perjuangan Garuda di turnamen ini belum berakhir karena masih ada pertandingan penting yang harus dimaksimalkan. Perhatian kini tertuju pada duel menghadapi Singapura. Erick menegaskan bahwa kemenangan menjadi target utama agar peluang Indonesia melaju ke semifinal tetap terbuka. Ia berharap seluruh pemain mampu melupakan hasil buruk sebelumnya dan menunjukkan reaksi positif di lapangan. Dukungan penuh dari supporter juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda. Dengan situasi klasemen yang masih memungkinkan untuk berubah, pertandingan melawan Singapura diprediksi menjadi salah satu laga penentu bagi timnas Indonesia. Erick Thohir optimistis Garuda masih memiliki kesempatan untuk bangkit, asalkan mampu menunjukkan permainan yang lebih disiplin dan efektif. Kepercayaan penuh kepada John Hartman tetap diberikan, sementara seluruh elemen tim diharapkan bersatu demi mengamankan 3 poin dan menjaga asa lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026. Peluang timnas Indonesia ke semifinal masih terbuka
Luciano Leandro minta Garuda benahi transisi bertahan dan organisasi permainan. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk melangkah ke babak semifinal Piala AFF 2026 meski baru saja menelan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada pertandingan ketiga grup A. Hasil tersebut memang menjadi pukulan bagi skuad Garuda, tetapi peluang untuk lolos belum sepenuhnya tertutup. Kunci utamanya adalah mampu bangkit dan meraih kemenangan pada pertandingan terakhir fase grup. Kekalahan di Stadion Pakansari itu memunculkan berbagai evaluasi. Salah satu sorotan datang dari mantan pemain sekaligus pengamat sepak bola nasional, Luciano Leandro. Luciano menjelaskan bahwa salah satu pekerjaan rumah terbesar Timnas Indonesia adalah transisi dari menyerang ke bertahan. Ketika kehilangan bola, para pemain dinilai terlambat kembali ke posisi, sehingga Vietnam dengan mudah menemukan ruang kosong untuk melakukan serangan balik. Situasi tersebut terlihat jelas pada 2 gol cepat Vietnam di babak pertama, yang membuat Indonesia kehilangan kendali permainan sejak menit-menit awal. Selain transisi bertahan, ia juga menyoroti organisasi permainan yang belum berjalan maksimal. Koordinasi antar lini dinilai masih kurang rapi, terutama saat menghadapi tekanan dan pergerakan cepat para pemain Vietnam. Menurut Luciano, organisasi tim yang lebih baik akan membuat para pemain tidak mudah kehilangan posisi dan mampu menutup ruang yang dimanfaatkan lawan. Masalah lain yang menjadi perhatian adalah penyelesaian akhir. Dari sisi peluang, Indonesia sebenarnya mampu menciptakan beberapa kesempatan dan melepaskan sejumlah tembakan ke arah gawang. Meski demikian, Luciano meminta seluruh elemen Timnas Indonesia tidak larut dalam kekecewaan. Menurutnya, hasil buruk melawan Vietnam justru harus dijadikan motivasi untuk memperbaiki kelemahan yang masih terlihat, terutama dalam transisi bertahan, organisasi permainan, serta ketajaman di lini depan. Secara matematis, peluang Indonesia menuju semifinal masih terbuka. Namun syaratnya cukup jelas, yaitu wajib meraih kemenangan pada pertandingan terakhir grup A melawan Singapura. Tambahan 3 poin menjadi harga mati apabila Garuda ingin menjaga asa melaju ke babak 4 besar turnamen. Pertandingan melawan Singapura dipastikan menjadi ujian besar bagi tim asuhan John Herdman. Selain membutuhkan kemenangan, Indonesia juga dituntut menunjukkan reaksi positif setelah kekalahan dari Vietnam. Evaluasi terhadap sektor pertahanan, komunikasi antar pemain, serta efektivitas serangan diperkirakan menjadi fokus utama tim pelatih selama masa persiapan. Sektor kiper jadi sorotan, Nadeo Argawinata dinilai titik lemah Timnas Indonesia saat dibantai Vietnam. Kekalahan telak Timnas Indonesia dari Vietnam dengan skor 0-3 pada lanjutan grup A Piala AFF 2026 memunculkan banyak evaluasi terhadap performa skuad Garuda. Salah satu yang paling mendapat sorotan adalah penampilan penjaga gawang Nadeo Argawinata, yang dinilai belum mampu memberikan rasa aman di bawah mistar gawang. Sejumlah pengamat menilai sektor kiper menjadi salah satu titik terlemah Indonesia pada pertandingan tersebut. Dalam laga tersebut, Vietnam berhasil mencetak 2 gol cepat pada babak pertama. Kedua gol itu lahir melalui penyelesaian yang mengarah ke tiang dekat, area yang dinilai menjadi kelemahan Nadeo sepanjang turnamen. Pada gol pertama, Nadeo diperkirakan mengantisipasi bola ke tiang jauh sehingga gagal menutup ruang di sisi dekat. Sementara pada gol kedua, situasi serupa kembali terjadi ketika Nguyen Hai Long menaklukkannya melalui penyelesaian yang juga mengarah ke sisi yang sama. Sorotan terhadap Nadeo sebenarnya sudah muncul sejak laga pembuka melawan Kamboja. Saat itu, Indonesia memang menang 5-1, tetapi satu-satunya gol lawan juga tercipta melalui situasi yang melibatkan tiang dekat. Artinya, dari 2 pertandingan yang dimainkan, seluruh gol yang bersarang ke gawang Indonesia saat dikawal Nadeo memiliki pola yang hampir identik. Catatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pilihan penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih John Herdman sempat memberikan kesempatan kepada Cahya Supriyadi untuk tampil pada pertandingan melawan Timor Leste. Rotasi itu menunjukkan bahwa persaingan di posisi kiper masih terbuka dan performa setiap pemain akan menjadi bahan pertimbangan menjelang laga berikutnya. John Herdman beri pujian untuk Vietnam usai taklukan Timnas Indonesia di Pakansari. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan apresiasi kepada Vietnam setelah timnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-3 pada laga grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor. Menurut Herdman, Vietnam tampil sangat baik sepanjang pertandingan
dan pantas membawa pulang 3 poin dari markas Garuda. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Hertman mengakui bahwa Indonesia tidak mampu menampilkan performa terbaik. Ia menilai Vietnam unggul dalam banyak aspek permainan, terutama dari sisi taktik. Tim tamu mampu memanfaatkan setiap kelemahan Indonesia dan tampil lebih efektif ketika menguasai maupun kehilangan bola. Pelatih asal Inggris tersebut menegaskan bahwa kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi skuad Garuda. Menurutnya, sebagai seorang pelatih maupun pemain, setiap hasil buruk harus dijadikan bahan evaluasi agar tim bisa berkembang. Hertman menekankan bahwa sepak bola selalu memberikan kesempatan untuk belajar, terutama ketika menghadapi lawan yang tampil lebih baik. Hertman juga menyampaikan bahwa dukungan supporter tetap menjadi sumber motivasi terbesar bagi tim. Ia berharap para pemain mampu menunjukkan reaksi positif setelah kekalahan dari Vietnam dan membalas kepercayaan pendukung dengan penampilan yang lebih baik pada pertandingan berikutnya. Menurutnya, perjuangan Indonesia di Piala AFF 2026 belum berakhir dan peluang untuk melaju ke fase gugur masih terbuka jika mampu meraih hasil maksimal melawan Singapura. Rizky Ridho siap bertanggung jawab usai pertahanan Timnas Indonesia rapuh dihantam Vietnam. Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menunjukkan sikap ksatria setelah kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari. Bek Persija Jakarta itu mengakui bahwa lini pertahanan Garuda tampil jauh dari harapan dan menegaskan dirinya siap menerima kritik sekaligus bertanggung jawab sebagai pemimpin tim. Usai pertandingan, Rizky Ridho mengaku memahami derasnya kritik yang muncul dari supporter maupun pengamat sepak bola. Menurutnya, kritik merupakan hal yang wajar ketika tim mengalami kekalahan, terlebih dengan skor yang cukup telak. Namun, ia menegaskan hanya akan mengambil kritik yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan performanya di pertandingan berikutnya. Sebagai kapten tim, Ridho merasa memiliki tanggung jawab lebih besar dibanding pemain lain. Ia menegaskan bahwa tugas seorang kapten bukan hanya hadir ketika tim meraih kemenangan, tetapi juga berdiri di depan saat tim mengalami kekalahan. Karena itu, ia siap memimpin proses evaluasi bersama rekan-rekannya agar kesalahan serupa tidak kembali terulang. Ridho juga mengakui bahwa komunikasi dan koordinasi antar lini belum berjalan maksimal saat menghadapi Vietnam. Menurutnya, evaluasi tidak hanya akan dilakukan bersama sesama pemain belakang seperti Jordi Amat dan Nadeo Argawinata, tetapi melibatkan seluruh anggota tim. Ia percaya perbaikan harus dilakukan secara kolektif karena sepak bola merupakan permainan tim, bukan hanya tanggung jawab individu. Dengan sikap terbuka menerima kritik dan kesiapan memikul tanggung jawab sebagai kapten, Rizky Ridho berharap Timnas Indonesia bisa menunjukkan respons positif saat menghadapi Singapura. Baginya, cara terbaik menjawab kritik adalah melalui penampilan yang lebih baik di lapangan, serta membawa Garuda kembali ke jalur kemenangan demi menjaga asa melangkah ke semifinal Piala AFF 2026. 3 fakta usai Timnas Indonesia dibantai Vietnam di Piala AFF 2026. Kekalahan terbesar dan posisi klasemen terancam. Kekalahan ini mengakhiri catatan sempurna Timnas Indonesia di fase grup. Sebelumnya, skuad asuhan John Hertman berhasil mengawali turnamen dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja, kemudian melanjutkannya dengan kemenangan 3-0 atas Timor Leste. Dua hasil tersebut sempat menempatkan Garuda sebagai salah satu kandidat kuat lolos ke semifinal. Namun Vietnam kembali membuktikan diri sebagai lawan yang sulit ditaklukkan Indonesia. Fakta kedua yang menjadi sorotan adalah besarnya margin kekalahan. Hasil 0-3 menjadi kekalahan terbesar Timnas Indonesia di ajang Piala AFF sejak final edisi 2021 ketika Garuda menyerah 0-4 dari Thailand pada leg pertama. Bagi Vietnam, kemenangan ini juga memiliki arti penting karena menjadi kemenangan tandang terbesar mereka atas Indonesia dalam sejarah pertemuan kedua negara. Selain itu, The Golden Star Warriors berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkan. Mereka menjadi 21 pertandingan di berbagai kompetisi, sekaligus mempertahankan catatan belum kebobolan di Piala AFF 2026. Dampak kekalahan tersebut juga terasa di klasemen sementara Grup A. Indonesia turun ke peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin. Vietnam naik ke puncak klasemen dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Singapura yang memiliki jumlah poin sama. Situasi ini membuat langkah Garuda menuju semifinal menjadi lebih sulit dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada hasil sendiri.
Kini perhatian timnas Indonesia tertuju pada pertandingan terakhir fase grup menghadapi Singapura. Duel tersebut menjadi laga penentuan yang wajib dimenangkan apabila Garuda ingin menjaga peluang lolos ke babak semifinal. Selain memburu 3 poin, Indonesia juga harus berharap hasil pertandingan lain menguntungkan posisi mereka di klasemen akhir grup A. Meski mengalami kekalahan telak, peluang timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal masih belum tertutup. Dengan kerja keras, evaluasi yang tepat, serta hasil positif pada laga terakhir, Garuda masih memiliki kesempatan untuk menjaga asa melanjutkan perjalanan di Piala AFF 2026. Kevin Dix jadi kapten, Borussia Mönchengladbach menang. Meyakinkan di laga pramusim, Borussia Mönchengladbach menutup laga uji coba pramusim dengan hasil positif setelah mengalahkan FC Hansa Rostock dengan skor 3-1. Dalam pertandingan menghadapi klub peserta Liga 3 Jerman tersebut, bek timnas Indonesia, Kevin Dix, kembali menunjukkan peran penting di dalam tim. Kevin Dix dipercaya tampil sejak menit awal sebagai starter. Penampilannya yang solid di lini belakang membantu Borussia Mönchengladbach mengendalikan jalannya pertandingan dan menjaga keseimbangan permainan sepanjang laga. Kepercayaan besar dari tim pelatih semakin terlihat ketika Dix ditunjuk mengenakan ban kapten pada babak kedua. Kesempatan tersebut menjadi bukti bahwa pemain berusia 29 tahun itu mulai mendapatkan peran kepemimpinan di dalam skuad, meski baru memasuki musim keduanya bersama Borussia Mönchengladbach. Selain tampil disiplin dalam bertahan, Kevin Dix juga beberapa kali ikut membantu proses pembangunan serangan dari lini belakang. Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa membuatnya tampil tenang saat menguasai bola dan mampu mengatur organisasi pertahanan dengan baik. Kemenangan 3-1 atas Hansa Rostock menjadi modal berharga bagi Borussia Mönchengladbach sebelum memasuki kompetisi resmi musim 2026-2027. Tim pelatih tentu berharap performa positif ini dapat terus dipertahankan saat Bundesliga dimulai. Bagi Kevin Dix, penampilan sebagai starter sekaligus dipercaya menjadi kapten merupakan sinyal positif. Hal itu menunjukkan bahwa dirinya semakin dipercaya oleh pelatih dan memiliki peluang besar menjadi salah satu pemain inti sepanjang musim. Kabar tersebut juga menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Dengan menit bermain yang terus bertambah dan kepercayaan tinggi dari klubnya, Kevin Dix diharapkan mampu menjaga performa terbaiknya sehingga siap memberikan kontribusi maksimal setiap kali mendapat panggilan membela skuad Garuda di berbagai ajang internasional. Presiden Prabowo targetkan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan harapannya agar timnas Indonesia mampu mencetak sejarah dengan tampil di Piala Dunia 2030. Target tersebut menjadi salah satu pesan utama pemerintah dalam mendukung kemajuan sepak bola nasional dan disampaikan kepada seluruh insan sepak bola Indonesia. Pesan Presiden disampaikan melalui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat membacakan pidato Presiden pada Kongres Biasa PSSI yang berlangsung di Jakarta Senin, 3 Agustus 2026. Dalam pidato tersebut, Presiden menekankan pentingnya kerjasama seluruh pihak untuk terus meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia hingga mampu bersaing di level dunia. Menurut Erick Thohir, target tampil di Piala Dunia 2030 bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah tujuan yang harus diperjuangkan melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kualitas kompetisi, pengembangan pemain muda, serta dukungan penuh dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang terus melakukan berbagai pembenahan, mulai dari pembinaan usia muda, program naturalisasi pemain keturunan, peningkatan kualitas liga domestik, hingga mendatangkan pelatih berkualitas untuk tim nasional. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat perkembangan sepak bola Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Target menuju Piala Dunia 2030 juga menjadi motivasi besar bagi seluruh pemain timnas Indonesia. Dengan semakin banyaknya pemain yang berkarir di kompetisi Eropa, serta munculnya talenta-talenta muda berbakat, peluang Indonesia untuk berkembang dinilai semakin terbuka. Meski tantangan yang dihadapi tidak mudah, optimisme terus dibangun. Indonesia harus mampu bersaing dalam kualifikasi zona Asia yang semakin kompetitif. Karena itu, konsistensi dalam pembinaan, peningkatan kualitas tim nasional, dan dukungan masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkan cita-cita tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Melalui target yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, sepak bola Indonesia kini memiliki arah yang jelas.
Harapannya, seluruh elemen sepak bola nasional dapat bersatu dan bekerja keras agar impian melihat merah putih berlaga di Piala Dunia 2030 benar-benar menjadi kenyataan. FIFA ASEAN Cup 2026 terapkan aturan pemutihan kartu kuning Timnas Indonesia diuntungkan. Ada kabar baik bagi seluruh peserta FIFA ASEAN Cup 2026, termasuk Timnas Indonesia. Turnamen ini akan menerapkan aturan pemutihan kartu kuning yang membuat pemain tidak perlu terlalu khawatir kehilangan kesempatan tampil pada pertandingan penting hanya karena mengoleksi satu kartu kuning di awal fase grup. Ketentuan tersebut tercantum dalam regulasi resmi FIFA, tepatnya artikel 9 paragraf 2, pasal 9 ayat 2, yang berbunyi, Single yellow cards in the ASEAN Cup will be cancelled after match day 2 of the group stage of each division. Artinya, setiap pemain yang hanya menerima satu kartu kuning pada matchday 1 atau matchday 2 akan mendapatkan pemutihan kartu setelah rangkaian pertandingan matchday 2 selesai. Dengan demikian, akumulasi kartu tersebut tidak lagi berlaku untuk pertandingan berikutnya. Aturan ini tentu menjadi keuntungan bagi setiap tim. Selama ini, pelatih sering dibuat was-was ketika pemain inti menerima kartu kuning sejak awal turnamen karena berisiko absen pada laga penentuan akibat akumulasi kartu. Kini, risiko tersebut dapat diminimalkan berkat adanya kebijakan pemutihan dari FIFA. Bagi Timnas Indonesia, aturan ini memberikan keleluasaan lebih dalam menyusun strategi. Pemain-pemain penting seperti gelandang bertahan maupun bek yang sering melakukan duel keras tetap bisa bermain agresif tanpa terlalu terbebani ancaman akumulasi kartu kuning pada 2 pertandingan pertama fase grup. Meski begitu, pemain tetap harus menjaga disiplin di lapangan. Pemutihan hanya berlaku bagi mereka yang mengoleksi satu kartu kuning selama 2 laga awal. Apabila seorang pemain menerima kartu merah atau terkena hukuman lain sesuai regulasi kompetisi, sanksi tersebut tetap berlaku dan tidak termasuk dalam aturan pemutihan. Dengan regulasi baru ini, pertandingan di FIFA ASEAN Cup 2026 diperkirakan akan berlangsung lebih kompetitif. Para pemain dapat tampil lebih lepas pada awal turnamen, sementara pelatih tidak perlu terlalu banyak melakukan rotasi, hanya untuk menghindari risiko akumulasi kartu sebelum memasuki fase-fase krusial kompetisi.